nama orang tapi orangnya itu kayak anjing. Kayak gimana sih, Anda jualan tetapi Anda jualannya tuh ketika orang tersebut, apakah logis kayak gitu? Aku pikiran tuh kayak ini punya nurani apa kagak sih, kayak gitu sih. Coba Anda buka mata batin Anda, kayak gimana sih orang-orang yang di bawah itu yang susah payah di Mata lapak hati mas, tingkah. ke mata batin. Buka mata batin seseorang itu. Mata batin itu kan bisa lihat setan. Oh, Nah, mata hati. mata hati. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Lagi kan lu kan orang sastrawan juga. Waduh. Ah, ini Calon. yang ini juga Mas Nugo juga ini. Kan calon juga. Iya, iya. Amin. Kuliahnya gimana, Bang? Wah, lancar lah ya. Ada saya. Mumet. Ya, Mumet. mumet pasti mas. Orang hidup pasti mumet mas. Nggak mumet orang mas. Dalam hal corona, dalam hal pandemi ini, apa yang Anda mumetin? Ya tentang pandemi ini ya mungkin aktivitas itu kan memang terbatas. Aktivitas sebagai manusia itu makhluk sosial yang harus disosialisasi dengan tetangga, teman, bahkan saudara gitu kan. Memang kalau lihat, memang kalau saya Apa gitu? ya bener. Waduh, ini yang punya ya, itu yang punya. Makanya saya kan nggak bahas Pak, saya nggak punya. Ya, mungkin itu ya, gitu kan. Emang saya merasakan itu udah 2 tahun ya, sampai 1,5 tahun ya Mas ya, kalau nggak salah. 1 tahun lebih. 1 tahun, iya, 1,5 tahun lah kira-kira kalau nggak salah seperti itu. Dari 2019. Iya benar 2019 awal Awal. apa akhir ya? Awal pertengahan apa ya? Pertengahan. Maret April itu kan. Hampir 2 tahun. Iya. Sekiranya segitulah. Merasakan. Ya, memang sangat banget ya. Sampai Idul Fitri itu biasanya memang kita itu bisa sampai berkunjung gitu ya. Rumah gitu. Kalau lebaran Anda gimana? Dengan niat untuk mencari ampau. Itu tipikal orang kuliahan. Nggak ada uang, itu sudah. Takut nun. Monggo Mas, monggo izin. Gak usah makan, Bu. Oh aja. Silakan. Gak usah makan, Bu. Kami Padahal udah itu kan mau niatnya kan pas ada mau dikasih uang gitu. Duh Bu, nggak enak Bu. Nggak enak kok diambil gitu. Biasa itu kan orang jauh nggak enak. Gak pedas. Nah, Tapi dicomot aja juga gitu kan. Anehnya gitu. Gak usah. Nggak usah Bu, nggak usah. Kesuwen. Ego. Jadi ya gitulah. Berarti nggak ada kok lebaran Anda? Lebaran emang di rumah Mas saya, aktivitas emang di rumah gitu kan. Jenuh sih emang saya rasakan, itu juga Emang jenuh. mempengaruhi mental, psikis juga. Emang kita lihat sekarang ada beberapa artis kan. Saya nggak usah sebut artisnya siapa, kan mungkin Aldi pendengar Taher. udah tahu ya. Wah itu lagunya itu lagu hits tuh. Nah, lanjut ya tentang artis public figure yang nyun sewu terkena narkoba. Ada tentang yang tidak kuat tentang PPKM, tidak kuat tentang corona. Terus Dan kemarin ada YouTuber juga kayak ya di yang protes yang pakai bikini siapa? Ada itu Dinar Candy. Saya mas sebut nama. Oh ya itu. Terus Itu katanya stres gak kuat itu gitu kan. dan ada rumor kemarin tuh ada selebgram atau tiktokers, itu aku nggak tahu juga. Nah, Makanya ya, itu yang gelar. yang party di mall. What I doing for him? Iya gitu. Kayak udah tahu orang-orang pada PPKM diam dengan seenaknya kayak gitu, dan sempat-sempatnya dia kayak mengelak di streaming mana itu aku nggak tahu, ada di YouTube kayak gitu, sampai dihina-hina. Makanya kan aku what the hell? Ini sudah air zaman apa bagiku ini. Kayak orang-orang cari cuan tetapi
menjatuhkan harga diri seseorang kayak gitu. Aku secuek-cueknya apapun aku punya human sosial juga ya gimana loh. Sosial. Makanya aku kayak gimana sih, udah sengsara jangan dibuat sengsara lagi lah. Udah capek yang orang di bawah ini yang kerja tanpa ada namanya UMR, contohnya jualan dan sebagainya tersebut. Jadi kan sudah sempat chat juga kan sama lu Pe. Iya. I want to donate for Ya, betul. uh, Aksi nyata. dan IMM ada juga pasti kan. Ya. Lu kan ketua IMM. Bukan. Nah. Saya ketua bidang ketuanya itu Imawati juga. Nah, itu teman saya juga, temannya jenengan juga kan, satu ini. Dwika. Iya, juga. Iya. Itu mungkin bisa untuk koordinasi, karena memang kalau gerak berdasarkan organisasi itu memang ada regulasinya, tidak langsung ujuk gerak gitu kan. Mungkin kalau organisasi sosial beda, kalau organisasi sosial yang tidak ada naungan ininya legalnya. Nah, mungkin itu bisa lebih cepat. Ya mungkin nanti bisa dibicarakan lagi. Dari kegiatan ya kan saya kan orang umum, saya orang kuliahan yang Iya. ya cuma kuliah kok sekarang. Iya. Nah, kayak apa gerakan dari UKM atau universitas yang termasuk saya itu apa yang Mas tahu? Kan Masnya kan aktif di IMM juga. Mungkin gini ya, gerangan yang saya rasakan itu tentang apa ya, mahasiswa. Kalau kita melihat dari mahasiswa itu kan pasti apa ya, tersemat itu kayak agen of change gitu ya, agen of change, agen perubahan gitu ya. Nah, saya melihat mencoba khususnya di kampus saya itu kan memang ada beberapa yang harus dibenahi. Nah, salah satunya dengan cara-cara atau poker yang sekiranya itu bisa untuk memperbaiki hal itu gitu kan. Ya itu contohnya saya juga ada punya podcast itu, karena saya dari bidang lingkungan ada podcast yang membahas tentang problematik gitulah ya gitu. Nah, itu juga contohnya. Kalau bisa nanti saya sharing di deskripsi. Oke. Woi, siap. Walaupun Bisa. subscriber saya sedikit, 34 subscriber tersebut ya. So kayak ya samaan bantu aja lah. Iya betul Mas, nggak apa-apa, bisa. Berarti udah aktif berapa bulan podcast Anda? Wah, itu seminggu sekali Mas, upload nanti setiap hari Sabtu. Tapi memang sekarang frekuensinya udah Libur. Ya, libur juga. Terus agak malas itu, memang penyakit malas itu memang sangat Nyebelin. Iya, nyebelin sekali kadang. Emang itu harus dilawan sih. Luar biasa. Aku aja jujur, aku aja nggak ada kepikiran ini mau podcast tentang apa. Sumpah lillahi tanyain sama si anak temanku ini Aji. Ada nggak aku membahas langsung kayak, yuk kita podcast tentang ini ada nggak? Nggak langsung kayak yuk kita podcast ini gini. Hah? Tentang apa gitu? Langsung bebas asa langsung Bebas ya. asa yang penting kayak ya buat aja lah. Iya. Gitu. Dan saya kan ada juga ini sama si siapa lagi, ada yang baru nanti podcast sama Intun temanku PSN. Oh, kapan tuh? Minggu depan tungguin dari si narasumbernya. Perempuan Jelas. Oh, temannya pacar ya? Iya. Tentang feminisme. Wah, feminisme. Dengan feminisme yang dia Mungkin bisa saya diajak lagi Mas. Saya menarik, maksudnya untuk materinya kayak menarik ya, feminisme, kesetaraan ya Mas. Kesetaraan.
kalau kita sebagai laki-laki kan suka kalau feminisme itu apaan sih? Kayak, emang ada buat apa sih feminisme? Bisa itu mas nanti diskusi nanti dengan Enggak, aku jujur feminisme dalam hal laki-laki. Tanggapan Anda dengan feminisme itu apa? gini ya, mungkin apa ya? Yang apa bayangan. dilontarkan? Feminisme, kesetaraan. Menurut saya itu, kalau sepengetahuan saya itu di agama Islam itu sudah dibagi tentang kesetaraan. Gitu. Misalnya untuk laki-laki itu dalam berumah tangga fitrahnya itu memang harus bekerja. Dia kan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengayom juga keluarganya dia harus bekerja, gitu kan. Nah untuk perempuan itu juga bekerja gitu kan, bekerja tapi tidak menuntut untuk kerja, tapi kan ada kepala rumah tangga, jadi dia hanya separuh aja gitu kan, separuh bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan gitu kan. Kalau semisal kebutuhannya sudah cukup gitu kan, itu nggak perlu bekerja, cukup suami saja yang bekerja, jadi istri di rumah gitu kan. Kesetaraan seperti itu yang saya tahu. Dan ada juga orang yang contohnya nih, si sang suami nggak kerja dan sang istri itu kerja, ada juga kan pasti. Nah, dengan tanggapan Anda dengan yang belum nikah tersebut melontarkan apa? Nah kalau menurut saya gini ya, apalagi kita kan mahasiswa ya, mahasiswa itu mesti memiliki idealismenya masing-masing ya, pasti itu masih memiliki idealisme. Saya harus begini, saya mau sukses, mau begini, saya mau harus punya uang segini, oke lah, itu idealisme memang. Saya juga Tetapi idealisme nah betul, nah itu idealisme beda singkat. bener, idealisme dengan realitas sesungguhnya itu sangat jauh berbeda gitu kan. Gimana kita bisa modalnya tersebut? Iya betul. Nah itu kadang memang saya sering bukan berdebat ya, mungkin diskusi dengan orang tua gitu kan tentang idealisme dengan gini-gini, mungkin memang sangat bertentangan gitu kan, tapi saya merenungi gitu kan, memang benar bahwa idealisme saya itu kan ada niatan itu kan, mau besok kan semua orang pingin nikah gitu ya, betul ya. Ada keinginan menikah, tapi saya tuh nikah itu tanpa ada suatu pegangan, maksudnya kayak pekerjaan atau apa gitu, kadang seperti itu. Nah itu jadi pertentangan. Nah pas saya merenung tentang itu, kalau menikah tanpa adanya pegangan, khususnya maksudnya pekerjaan, itu pun susah, karena kita kan sebagai kepala rumah tangga besok ke depannya itu kan harus memenuhi sandang papan pangan gitu kan, sebagai bibit bobot ya, itu juga sebagai itu kan emang ada ada untuk mencukupi batinnya dan lahiriah lah, lebih seperti itu. Kalau yang bagiku ini idealismeku sendiri ya. Kalau idealismeku itu sebelum nikah itu aku harus karir dulu, apa yang ku capai baru nikah. Kenapa? Aku jujur, kenapa aku karir dulu? Satu, aku gimana loh sekolah anak dan betul biayain sang istri yang maunya ini dia apa, tentang kayak kosmetik itu kan mahal, kosmetik skincare-nya itu gincu itu tiap gak usah di lumrah lah. Kalau gincu belum perawatan yang mau perawatan di salon, uang lagi banjir. Uang semua tuh butuh uang gitu kan ya. Kalau kita nggak punya uang terasa mati tanpa uang. Walaupun terasa kita ngebut, sebenarnya sih kalau nggak ada butuh uang apa juga, tapi uang tuh kayak mendesak kita. Ya kita, lu miliki apa, harus kayak gini harus gimana caranya? Betul. Biaya anak gimana ya? Betul. Kayak gitu loh. Ya gimana ya? Itu idealisme kok kayak gitu. Kalau idealisme lu kayak gimana? Ya itu kayak tadi itu kan, pertama keinginan pokoknya bondo nekat. Jadi tanpa ada persiapan, tanpa ada apa-apa gitu kan ya,
sebenarnya tergantung diri kita ya, maksudnya kalau kita bisa melakukan itu gitu kenapa enggak, tapi kan memang terbentur dengan lagi-lagi realitas yang ada gitu kan, reality kan yang ada, jadi memang harus ada persiapan, jadi begitulah. Dan reality yang sebenarnya kita inilah ngalamin kayak masih bingung mau kemana jujur. Iya iya Kalau aku tuh kan saya masih mahasiswa kita juga iya kayak gimana sih mencari jati diri kita kayak gini kayak masih kayak bingung. Pasti Anda merasakan kan? iya. Aku mau kayak podcast dan mau apa lagi balapan itu alumrah juga dalam hal laki. Kalau perempuan mungkin pramugari, polwan